sebentar lagi kita akan mendapatkan nikmat bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, bertemu dengan hari-hari yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fajr bersumpah, walayalin ashar, dan 10 malam yang mulia. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut pasti istimewa, sesuatu tersebut pasti penting, dan tentu mempunyai banyak fadilah. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr, bahwasanya tidak ada hari yang lebih mulia di mana amalan-amalan soleh yang dilaksanakan di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah termasuk amalan-amalan soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu mengalahkan keutamaan jihad fi sabilillah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, walal jihad fi sabilillah, juga jihad fi sabilillah tidak ada bisa mengalahkannya, illa kecuali man kharaja bi nafsihi wa malihi, siapa yang keluar untuk berjihad fi sabilillah dengan jiwa dan hartanya, lalu kemudian dia tidak kembali lagi, artinya mati syahid. Maka ikhwah fillah arsyadakumullah, insyaallah nanti sekitar hari Kamis kita akan memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bagaimana kita memperbanyak amalan-amalan soleh, di antara yang disunnahkan tentu adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain dan haji mabrur, antara umrah yang satu dengan umrah yang lain merupakan kafarah, menghapus dosa antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali jannah. Lalu bagaimana yang kita semua belum Allah berikan kesempatan untuk berangkat ke sana? Yang penting adalah kita terus-menerus untuk pasang niat. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik, lebih mulia daripada implementasi atau praktek dari niatnya tersebut. Dan kita ketahui barang siapa meniatkan sesuatu, ya, kemudian dia berhalangan untuk melaksanakannya setelah dia berusaha maksimal, maka dia mendapatkan
satu pahala. Memasang niat terus-menerus ini penting, karena ketika kita sudah malas berniat, ketika kita sudah lelah bercita-cita, itu adalah awal kegagalan dari kita menggapai apa yang kita inginkan. Termasuk berniat untuk haji, umroh, dan lain sebagainya. Ya, entah berangkat kapan, dengan cara seperti apa, dan sejarah sudah mencatat banyak jamaah haji itu yang berangkat secara mendadak, secara tiba-tiba, bahkan tanpa persiapan. Ya, ada seorang guru honorer yang tiba-tiba mendapatkan tamu undangan dari kerajaan Arab Saudi sebagai duyuf khatib Al-Haramain Asy-Syarifain. Ada seorang cleaning service yang nggak pernah terbayang untuk berangkat haji dan umrah, tiba-tiba dapat undangan mendadak. Ini semua biqadarillah, tapi yang paling penting adalah kita terus-menerus memasang niat. Termasuk kami, biasanya pekan-pekan seperti ini kita izin, nggak kajian, karena tugas membimbing haji. Qadarullah tahun ini mendapatkan tugas untuk membimbing haji furoda. Tapi sampai sekarang kisahnya belum keluar. Tapi kita terus-menerus keluar, alhamdulillah, nggak keluar juga alhamdulillah gitu. Tapi terus-menerus kita pasang niat. Ya, kita terus bertekad, berniat untuk bisa melaksanakan haji tahun ini. Begitu juga antum semua. Ya, yang paling penting adalah kita terus-menerus niat, bercita-cita, bertekad. Allah Karim, Allah Maha Dermawan, Allah Wani, Allah Maha Kaya. Kalau kita masih terlihat tidak berdaya di hadapan angka-angka, ini berarti tauhid rububiyah kita belum kuat. Keyakinan kita bahwasanya Allah itu Razzaq, Maha Pemberi rizki, Allah itu Wahhab, Maha Memberi, itu masih lemah. Ya, kami dulu di Madinah pernah ketemu seorang anggota jamaah tabligh yang dia cerita berangkat haji tanpa paspor. Nggak tahu ceritanya bagaimana, tapi di Masjid Nabawi ketemu dan kita lihat orangnya terlihat multazim, terlihat orang soleh, gitu ya, mengatakan nggak pakai paspor, nggak pakai pesawat. Buh piye caranya? Tapi menyampaikan habis haji, itu pasca haji, gelombang kedua setelah haji, ya, biasanya ke Madinah. Itu terjadi. Artinya sekali lagi memasang niat, terus berharap, bercita-cita, dan cita-cita itu harus diwujudkan. Jangan sampai cuma niat doang. Termasuk syarah para ulama ketika mengomentari hadis tentang niat, amal soleh itu akan mendapatkan pahala kalau dia sudah berusaha mewujudkan. Tapi kalau cuma angan-angan doang, minimal kita buka tabungan. Ya, kalau nggak punya uang yang pantas untuk membuka tabungan, buka celengan gratis. Ya, pakai kaleng bekas, pakai kardus dan lain sebagainya, tulisi tabungan haji. Allah Maha Kuasa untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Allah Maha Kaya untuk menambah ya recehan-recehan yang kita kumpulkan. Tetapi sekali lagi, niat adalah amalul qulub, amalan hati yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga disunahkan bagi kita yang tidak haji, yaitu melaksanakan puasa Yaum Arafah. Disunahkan juga bagaimana kita menyembelih kurban bagi siapa yang mampu. Disunahkan juga bagaimana kita memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Bahkan bukan hanya pada hari-hari Id atau ayam tasyrik, tetapi juga disunahkan takbir secara mutlak
Kemudian bagaimana kita semaksimal mungkin menjaga diri kita dari dosa dan memperbanyak kebaikan, karena hari-hari ini hari-hari yang akan kita hadapi nanti adalah hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari yang paling Allah cintai. Ini satu kenikmatan yang tidak boleh kita lewatkan.